Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pertemuan kedua dan materi pertama dalam mata kuliah dasar-dasar intervensi psikologis. Saya akan memberikan materi mengenai pengantar dasar-dasar intervensi psikologis. Selamat menyimak dan selamat belajar ya. Nah, teman-teman, ada beberapa yang kalian perlu ketahui tentang intervensi psikologis. Apa sih intervensi psikologis itu? Nah, intervensi psikologis sebetulnya adalah salah satu tahapan yang melalui beberapa tahapan sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan proses lain dalam pemeriksaan psikologis atau dalam penegakan diagnosa kasus psikologis. Kalian bisa lihat pada slide yang kedua itu, kalian bisa melihat bahwa awal mula misalnya ada suatu permasalahan atau rujukan, asisten psikolog atau psikolog akan melakukan anamnesa awal. Anamnesa awal adalah suatu bentuk interview ya, bentuknya interview atau pengambilan data awal yang bertujuan untuk mengetahui riwayat kasus dan kondisi awal dari klien. Kemudian permasalahan atau rujukan dan anamnesa awal ini menghantarkan pada tahapan selanjutnya, yaitu asesmen psikologis. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, di mata kuliah sebelumnya kita juga sudah mempelajari ya tentang asesmen psikologis. Di psikodiagnostik 1 semester lalu teman-teman sudah belajar tentang asesmen psikologis. Nah, di tahapan anamnesa awal yang sebelumnya, atau di mana adanya permasalahan atau rujukan yang pertama kali dibawa oleh klien ketika datang ke biro layanan psikologi, tahapan ini bisa dilakukan oleh asisten psikolog, atau dalam hal ini yang membantu psikolog dalam melayani klien di biro maupun di lembaga layanan psikologi. Nah, ini kalian nantinya harus bisa melakukan ini, yaitu anamnesa awal. Kemudian masuk pada tahapan asesmen yang bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan tools lain yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu. Dokumentasi juga bisa ya. Nah, di sini asesmen psikologis bisa dilakukan oleh kalian asisten psikolog, yaitu observasi dan wawancara. Sementara untuk tes, menurut klasifikasinya ada beberapa tes yang juga sudah bisa dilakukan oleh kalian sebagai sarjana psikologi. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah penegakan diagnosa. Di sini kita merujuk pada kriteria diagnostik yang ada di PPDGJ, yang digunakan dalam PPDGJ atau DSM. Nah, selanjutnya setelah diagnosa ditegakkan, teman-teman bisa masuk ke tahap intervensi ya. Di sini tahap yang selanjutnya setelah diagnosa ditegakkan itu adanya intervensi psikologi. Nah, di sini intervensi itu perlu memperhatikan usia subjek, target sistemnya, apakah individu, kelompok, atau komunitas, kemudian latar belakang budaya dari klien itu apabila klien itu secara individual maupun kelompok, dan juga pendekatan dan tujuan intervensinya harus diperhatikan. Dan kemudian intervensi yang digunakan itu harus evidence based. Evidence based artinya harus berdasarkan pada temuan data ilmiah atau sudah diuji coba sebelumnya. Maka itulah fungsinya membaca jurnal lagi, melihat lagi hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, itu juga mengapa keliru kalau kemudian sudah menjadi psikolog tidak lagi membaca jurnal. Psikolog juga harus terus update dengan perkembangan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian yang akan menunjang bagaimana intervensi psikologi itu dilakukan. Harus berdasarkan evidence base ini ya. Baik, kita masuk dalam penjelasan tentang tujuan intervensi psikologis ya. Saya bagi di sini ada 4. Intervensi psikologis itu bisa dilakukan untuk tujuan promotif, untuk tujuan preventif, untuk tujuan kuratif dan rehabilitatif. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu contohnya ya. Untuk promotif sendiri ini adalah bentuk partisipasi atau keterlibatan psikolog maupun tenaga asisten psikologi gitu ya, tenaga layanan psikologi dalam memberikan promosi atau psikoedukasi, bentuknya penyuluhan, infografis. Ini juga bentuk intervensi psikologi secara promotif untuk tujuan promotif. Jadi sebetulnya mungkin
permasalahan tersebut belum terjadi tapi berpotensi terjadi ya. Misalnya penyuluhan atau psikoedukasi untuk mencegah terjadinya stres selama pandemi misalnya, atau kemudian permasalahan-permasalahan psikologis lain yang mungkin terjadi, itu bisa diberikan intervensi secara promotif. Kemudian intervensi secara preventif. Nah, preventif ini lingkupnya menjadi lebih sempit, karena kalau promotif tadi bisa pada semua kelompok ya yang berpotensi. Kalau preventif mungkin pada kelompok yang terdekat, yang resikonya lebih dekat lagi, misalnya di suatu lokasi yang memang sudah ada positif COVID-nya, jadi ada warga yang sudah positif COVID misalnya, itu kita lakukan preventif, itu lebih tepat. Nah, tujuan intervensi yang preventif contohnya itu berupa pelatihan atau konseling. Nah, tadi ya misalnya pada kelompok yang memang sudah rentan, jadi memang diprevensi supaya tidak terjadi. Saya pernah waktu itu mendampingi suatu komunitas yang di dalamnya pernah ada kejadian kekerasan seksual misalnya. Jadi di situ di warga di kampung itu pernah salah satu warganya ada yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan seksual. Maka kemudian komunitas itu didampingi, diberikan pelatihan, diberikan konseling untuk sebagai upaya preventif atau pencegahan supaya kasus yang serupa tidak terjadi di warga yang lain misalnya. Itu seperti itu bisa dikategorikan intervensi untuk tujuan preventif. Selanjutnya untuk tujuan kuratif. Nah, ini yang sifatnya terapeutik atau untuk mengatasi dan menangani secara klinis permasalahan psikologis, yaitu berupa psikoterapi, pelatihan, dan juga konseling juga bisa. Konseling tapi dalam hal ini sebagai bagian dari psikoterapi, atau konseling sebagai awal dari psikoterapi, tahapan-tahapan psikoterapi. Nah, selanjutnya ada juga rehabilitatif. Rehabilitatif itu artinya sudah pernah ditangani, kemudian dipertahankan hasil dari intervensi sebelumnya. Misalnya sudah mendapatkan terapi selama 4 atau 5 kali pertemuan misalnya, kemudian ada monitoring dan rehabilitasi di situ. Nah, itu tujuannya untuk rehabilitasi. Contoh seperti itu ya. Baik, sekarang kita membahas tentang perbedaan dari psikoedukasi dan pelatihan. Apa bedanya ya antara psikoedukasi dan pelatihan? Psikoedukasi itu tujuannya menyampaikan informasi dan pengetahuan. Tujuannya menghasilkan perubahan secara kognitif dan emosional. Jadi memunculkan awareness atau kesadaran bahwa ternyata itu penting toh, ternyata mencegah stres itu dengan demikian toh, dan lain-lain. Itu pemahaman ya secara kognitif, jadi secara teoritis, konseptual, dan juga perubahan secara emosional. Nah, kemudian sifatnya psikoedukasi itu lebih direktif ya, jadi langsung mengajarkan, memberitahu, memberi penyuluhan, itu termasuk dalam psikoedukasi. Nah, selanjutnya pelatihan atau training. Nah, pelatihan training ini tujuannya memberi pengetahuan dan keterampilan, jadi tidak sebatas perubahan kognitif dan emosional saja, tapi juga perubahan sikap ya, dan juga memberikan keterampilan baru, perilaku ya. Nah, sifatnya lebih interaktif. Jadi di sini ada pelatih yang berperan sebagai fasilitator dan mengajak atau mendampingi proses perubahan peserta. Nah, ini yang disebut dengan pelatihan atau training ya. Ini perbedaannya ya antara psikoedukasi dan pelatihan. Nah, teman-teman bisa melakukan keduanya ini. Nah, pelatihan maupun psikoedukasi itu teman-teman bisa lakukan sebagai S1 psikologi, asisten psikolog, teman-teman bisa melakukan ini. Nah, kemudian selanjutnya ada konseling dan psikoterapi. Keduanya ini merupakan proses yang melibatkan interaksi antara konselor dengan klien dalam setting yang pribadi. Tujuannya untuk mengeksplorasi diri dan mengubah perilaku, menekankan pentingnya perkembangan pembuatan keputusan dan keterampilan pembuatan rencana, dan juga menekankan pada pentingnya hubungan antara klien dan konselor. Di semester ini kalian juga belajar psikologi konseling kan? Nah, di situ nanti kalian akan mendalami keterampilan atau micro skill yang dibutuhkan oleh seorang konselor, dan juga di situ akan juga menyinggung tentang psikoterapi ya, sedikit saja, karena pada dasarnya psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog atau tenaga ahli yang certified atau yang memiliki izin untuk melakukan terapi terhadap klien. Maka asisten di sini fungsinya adalah mendampingi prosesnya.
Nah, persamaan selanjutnya antara konseling dan psikoterapi. Nah, klien dalam konseling maupun psikoterapi itu kita tidak boleh menyebutnya sebagai orang yang sakit ya, tapi lebih dipandang pada orang yang sedang bingung gitu ya, walaupun pada dasarnya sebetulnya dia bisa memilih tujuan dan membuat keputusan dan bertanggung jawab untuk perilaku dirinya sendiri, kondisi dirinya sendiri di masa kini maupun yang akan datang. Jadi harus dilihat dan dipandang demikian. Konseling fokus pada saat ini dan yang akan datang ya. Kemudian klien itu sebetulnya bukan pasien, merupakan figur otoritas, sementara konselor itu dalam hal ini bukan sebagai figur otoritas, melainkan sebagai fasilitator, memfasilitasi dan bersama-sama klien untuk bisa menentukan tujuan dan menentukan apa yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, permasalahan psikologis yang dialami. Nah, konselor itu tidak netral secara moral atau amoral, tidak punya nilai, bukan ya. Jadi konselor punya moral atau nilai-nilai yang diyakini sendiri, tidak perlu disembunyikan, tapi bersifat fleksibel dalam menyampaikan dan tidak sifatnya mendoktrin gitu ya. Jadi tidak meminta klien untuk mengikuti nilai yang dianut oleh konselor, melainkan sebagai berbagi gitu ya, menyampaikan itu masih boleh. Nah, selain itu konselor juga memfokuskan pada perubahan perilaku, bukan menimbulkan insight. Jadi kalau insight itu sifatnya harusnya muncul sendiri gitu. Jadi tidak boleh dibuatkan kesimpulan ya, tapi dia harus memunculkan insight itu sendiri. Perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Kalau konseling itu tujuannya untuk pendidikan, biasanya ya untuk preventif. Jadi kliennya biasanya dalam kondisi yang normal atau setidaknya komunikatif ya, bisa diajak berkomunikasi dengan sangat baik. Kemudian biasanya digunakan untuk setting pendidikan atau keahlian vokasional ya. Kemudian durasi treatment itu pendek dan pertemuannya sedikit, biasanya seperti itu. Kalau psikoterapi sifatnya itu terapeutik, jadi butuh penyesuaian lebih banyak, remediatif atau berulang-ulang dilakukan. Klien biasanya dalam kondisi neurotik, psikotik atau kritis ya, ada kedaruratan, ada permasalahan psikologis pada level yang memang ditegakkan diagnosa dalam kondisi yang sudah distres atau neurotik ya, dalam arti distres atau mengalami psikotik, permasalahan psikologis yang berat. Biasanya juga dalam setting klinis, jadi di rumah sakit atau praktek psikologi yang menangani terapi, dan durasi treatmentnya bisa lebih lama atau lebih panjang. Nah, perbedaan selanjutnya antara konseling dan psikoterapi. Kalau konseling itu lebih menekankan pada permasalahan kehidupan sehari-hari dan aktivitas kesadaran klien atau situasi realistis, misalnya permasalahan dalam relasi, permasalahan dalam akademik misalnya ya, ini sehari-hari yang mungkin dialami oleh siapapun gitu ya. Nah, kalau yang psikoterapi itu lebih mendalam dan biasanya fokus pada masa lalu atau suatu masalah yang sudah berlangsung sejak lama, misalnya trauma masa lalu gitu ya, kemudian trauma relasi yang berasal dari masa lalu, misalnya karena pernah mengalami kekerasan seksual, kemudian trauma untuk menjalin hubungan misalnya. Ini adalah suatu bentuk permasalahan yang mestinya mendapatkan psikoterapi. Konseling pun kalau harus konseling di awal untuk tahu permasalahannya, kedepannya harus dilakukan psikoterapi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya konseling itu tujuannya permasalahannya lebih diselesaikan secara rasional. Jadi setelah sharing kemudian diuraikan masalahnya, diselesaikan secara rasional. Kalau psikoterapi itu menekankan pada kondisi neurotik dan masalah yang berat, jadi penyelesaiannya bisa secara emosional ya. Jadi lebih ada juga unsur emosional yang dilibatkan. Nah, dalam konseling juga kurang berisiko terjadinya transference atau adanya hubungan antara klien dan konselor yang masuk ke dalam ranah personal ya, terlalu mendalam gitu ya. Ada ketergantungan juga antara klien dengan terapisnya, itu lebih bisa diantisipasi dalam konseling karena durasi dan jumlah sesinya yang tidak sebanyak psikoterapi seperti itu. Nah, dalam intervensi perlu diperhatikan
tahapan perkembangan subjek dan juga tingkatan sistemnya. Kenapa? Karena tentu berbeda bagaimana menangani permasalahan yang dialami oleh bayi, anak-anak, dewasa sampai dengan lansia ya. Jadi harus diperhatikan ini, dan juga tingkatannya, apakah di tingkat individu, keluarga, komunitas atau masyarakat atau organisasi atau bahkan tingkat dunia ya. Nah, biasanya di tingkat dunia sudah ditentukan standarnya oleh WHO, contohnya seperti itu. Nah, kita perlu perhatikan ini. Intervensi pada bayi yang akan melakukan tentunya orang tua atau orang dewasa dalam kehidupan si bayi. Tidak mungkin si bayi ini akan mendatangi psikolog sendiri kan, pastinya orang tuanya yang akan berkonsultasi dan menanyakan apa yang harus dilakukan atau meminta bantuan untuk mengenali permasalahan yang sesungguhnya terjadi pada bayi ya. Psikolog akan merancang intervensi berdasarkan teori perilaku biasanya, karena teori perilaku yang masih bisa, tidak mungkin bayi diberikan pendekatan yang emosional dan lain-lain yang membutuhkan kepribadian dan tingkat pemahaman yang lebih matang ya. Kemudian langkah-langkah intervensi harus operasional karena akan dilakukan oleh orang dewasa terhadap si bayi, dan harusnya ada standar dari dinas kesehatan atau dinas pendidikan gitu ya. Juga untuk kesehatan dan perkembangan bayi biasanya sudah ada kebijakan dari WHO. Inilah yang harus diperhatikan dalam melakukan intervensi pada bayi. Nah, intervensi untuk anak itu langkah-langkahnya sama dengan bayi. Nah, sementara kalau pada anak sudah bisa berjalan dan bicara, intervensi bisa berupa berbagai macam terapi, misalnya terapi okupasi, terapi perilaku seperti itu ya. Nah, bergantung juga pada perkembangan anak. Nah, bila sampai 2 tahun belum bicara, perlu diteliti juga mengapa belum bicara dan kebutuhan terapi bicara. Ini biasanya yang sering terjadi pada anak-anak usia dini yang paling sering dikeluhkan juga. Nah, yang paling sering menjadi kekhawatiran orang tua adalah kenapa anak saya belum bisa bicara, seperti itu ya. Intervensi pada anak bergantung pada kebutuhan sesuai dengan gangguan yang diderita. Untuk trauma, terapi bermain bisa dilakukan. Play terapi itu bisa sangat efektif untuk anak-anak terutama yang mengalami permasalahan emosional dan perilaku. Dan untuk perubahan perilaku, psikolog dapat merancang sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan juga dengan teori perilaku. Baik, selanjutnya intervensi untuk remaja ya. Intervensi untuk remaja ini perlu diteliti dulu masalah apa yang dialami dan tingkat perkembangan remajanya seperti apa. Apa saja poin-poin yang berkaitan dengan perkembangan remajanya, atau apakah pola asuh, hubungan dengan teman, konformitas terhadap teman sebaya, apakah itu permasalahan internalnya dia ya, emosional gitu ya, emosional distress kah, atau permasalahan relasi dengan orang tua kah, atau bahkan mungkin yang lain-lain, perilaku beresiko yang lain, misalnya kekerasan seksual atau narkoba atau yang lain. Nah, ini perlu dilihat permasalahannya dalam konteks apa. Nah, tiap perkembangan itu kan punya kekhususan, jadi harus hati-hati mana saja yang dibutuhkan ya. Terapi untuk remaja itu juga banyak dan biasanya juga bisa dilakukan bisa dilakukan seperti halnya terapi untuk dewasa gitu ya. Nah, kemudian dalam remaja ini karena memang masih di bawah pengasuhan orang tua, bisa juga dengan melibatkan peran serta orang tua. Setelah itu juga bisa digabungkan dengan jenis terapi kelompok, terapi untuk pengabdian masyarakat juga misalnya ya. Jadi ini di sini remaja itu bisa diterapi atau mendapatkan intervensi psikologi. Selain untuk mengatasi permasalahan dalam dirinya, dia juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Selanjutnya adalah intervensi untuk dewasa ya. Intervensi untuk dewasa ini biasanya termasuk dalam ruang lingkup hubungan ya, biasanya berhubungan dengan pasangan atau perkawinan seperti itu. Nah, di sini bisa berupa intervensi yang bisa diberikan itu bisa berupa terapi yang berhubungan dengan perkawinan gitu ya, konseling perkawinan, konseling dengan pasangan gitu. Terus juga ada terapi keluarga apabila menyangkut permasalahan keluarga.
Nah, juga bisa diberikan berbagai macam bentuk pendekatan yang nanti akan kita kenal satu-satu nih. Pendekatan humanistik, kognitif, psikodinamis, kemudian psikoterapi transpersonal ini bisa kita bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan untuk memberikan intervensi pada orang dewasa. Selanjutnya, kalau untuk lansia biasanya permasalahannya masuk pada gangguan yang tidak hanya bersifat psikologis tapi juga ada unsur fisiknya, degeneratif ya. Biasa penyakit-penyakit degeneratif seperti demensia, yaitu permasalahan pada syaraf juga termasuk, itu akan mendatangkan permasalahan psikologis penyertanya. Jadi secara fisik dia sudah menurun, fungsi psikologisnya juga menurun. Nah, intervensi seperti ini bisa disesuaikan ya untuk lansia itu. Jadi intervensi psikologisnya apa gitu ya, seperti itu. Kemudian seperti halnya pada bayi, lansia itu juga membutuhkan perhatian yang lebih. Jadi bisa juga diberikan dalam tingkat atau dalam level masyarakat gitu ya, berupa posyandu lansia misalnya. Ini bisa diberikan dan bisa menjadi salah satu alternatif untuk memberikan intervensi pada lansia. Baik, untuk unity of science di sini saya menampilkan adanya surat Al-Asr ya, demi masa. Jadi kalau teman-teman perhatikan, tidak hanya membicarakan soal waktu. Surat Al-Asr ini bermakna demi masa, dan siapapun yang merasa maka dirinya akan merasa merugi, selain orang-orang yang berbuat baik dan memberikan nasihat untuk kebaikan bagi orang yang lain. Di sini kenapa saya mengangkat surat ini, saya melihat ada relevansi bukan hanya bicara soal waktu, tapi bahwa sebaik-baik waktu yang dimanfaatkan oleh seseorang adalah waktu yang dimanfaatkan untuk kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah yang dilakukan oleh konselor, inilah yang dilakukan oleh terapis, inilah yang dilakukan oleh tenaga psikologi dalam membantu klien dan siapapun yang membutuhkan dukungan psikologi. Jadi jangan putus semangat ya, jangan patah semangat, jangan berpikir bahwa apa yang kita pelajari ini sia-sia, betapa sulit kita belajar. Misalnya pada awalnya mungkin teman-teman merasa demikian, tapi yakinlah bahwa ilmu kita nanti akan sangat bermanfaat, tidak hanya secara akademis untuk menghasilkan nilai IPK, gelar gitu ya, tapi lebih luas lagi kita akan memberikan banyak bantuan dan manfaat bagi orang lain. Inilah sebaik-baik waktu dalam kehidupan kita yang bisa kita manfaatkan. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar setiap hal yang kita pelajari. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Ini adalah materi pertemuan kedua. Sampai ketemu lagi di materi pertemuan yang ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.